Ini masih Vini tadi. Ini udah Suzy yang bertugas padahal. Ya saking panjangnya ya kita mengawal terkait dengan pilkada serentak hari ini. Tadi dari Mas Anggoro sudah disampaikan. Berikutnya saya mau ke Bang Denny. Bang Denny, kalau SMRC sendiri pandangannya seperti apa terkait pilkada serentak ini? Ya, tadi menyambung tentang tingkat partisipasi ya. Kalau kita ingat di dalam Pilpres 2024 Februari lalu tingkat partisipasi sekitar 80% kan. Itu tingkat partisipasi yang relatif tinggi lah dalam sejarah pemilu kita. Mungkin banyak orang berharap tingkat partisipasi dalam Pilgub, Pilbub atau Pil Wali Kota itu juga setinggi itu. Tapi pemantauan kami di lapangan dari relawan mengatakan atau menginformasikan tingkat partisipasi mungkin tidak setinggi waktu Pilpres ya. Tidak setinggi waktu Pilpres, kemungkinan akan lebih rendah gitu ya. Dan kebetulan kami melakukan pemantauan di 2 provinsi, di Jakarta dan di Jawa Tengah. Dua-duanya kelihatannya lebih rendah dibanding Pilpres. Dan polanya masih sama, di partisipasi di Jawa Tengah itu dari dulu juga lebih tinggi dibanding partisipasi di Jakarta gitu. Tapi sama-sama di bawah. Jadi mungkin ini adalah pola yang tidak bisa kita bandingkan antara pilkada dengan pilpres atau pemilu. Di setiap pilpres atau pemilu memang tingkat partisipasi lebih tinggi dibanding pilgub. Jadi kalau mau bandingin apple to apple, mungkin dengan tingkat partisipasi pada waktu pilgub sebelumnya gitu ya. Dulu kita ingat waktu pilgub 2017, itu tingkat partisipasi di Jakarta sekitar 77%. Nah, kita lihat nih, sekarang itu berapa dalam pilgub sekarang di Jakarta berapa? Kemungkinan saya kira akan di bawah 70% gitu ya. Kemudian di Jawa Tengah, dulu tingkat partisipasinya sekitar 68%-an tingkat partisipasi dalam pilgub ya. Nah sekarang bisa jadi dia bisa lebih tinggi gitu ya dibanding pilgub. Nah, kalau kita bandingkan pilgub dengan pilgub gitu. Jadi ada variasi tingkat partisipasi, tingkat animo masyarakat tergantung konteksnya dalam pilpres atau pilgub gitu. Nah, saya kira itu yang bisa kita share dari. Kalau Mas Anggoro punya pandangan yang sama juga. Tadi kan SMRC di 2 lokasi yang lokasi penelitiannya di Jakarta dan juga Jawa Tengah. LSI DNCA? Kita hampir melakukan di belasan provinsi yang kita sedang lakukan sekarang. Tapi memang ada beberapa faktor ya soal partisipasi, baik teknis maupun non teknis. Untuk teknisnya sendiri, ini kan jumlah TPS semakin kecil. Itu artinya jarak dari TPS ke rumah semakin jauh. Jadi orang harus punya effort lebih untuk datang ke TPS. Kalau Pilpres yang lalu tuh mungkin di depan gang sudah ada TPS gitu ya. Sekarang harus di gang yang lainnya. Jadi orang yang belum memiliki ikatan kuat dengan paslon itu rentan untuk tidak hadir gitu ya. Nah kalau tadi malas buat ngangkatin kaki gitu ke situ. Iya. Walaupun beda gang doang gitu. Apalagi disusul dengan nuansa, contohnya DKI misalnya ya. Nuansa pilkada di tahun ini dibandingkan dengan 5 tahun yang 2017 itu jauh berbeda ya. Di mana waktu itu terjadi bisa dibilang gesekannya kuat sekali. Sehingga memunculkan militansi dukungan. Dan militansi ini membuat orang datang ke TPS. Berbeda dengan sekarang yang relatif lebih landai. Terus sama-sama mengamati gitu ya, ngitungnya udah bener-bener gitu. Sama-sama mengamati. Justru malah mereka melihatnya lebih banyak pertarungan di elit daripada di grassroots gitu. Sehingga membuat orang tidak begitu antusias dibandingkan dengan yang lalu. Tapi ini kan analisa kita per jam ini ya. Nanti akan kita buktikan di quick count nanti berapa videonya. Ya, seperti dua sisi mata uang sebenarnya kalau saya lihat ya Agung, karena ketika panas ini militansi. Partisipasi tinggi, tetapi ketika adem teduh saja kemungkinan besar partisipasi tidak mencapai angka yang terakhir ya gitu. Tapi kita akan buktikan setelah hasil quick count nanti berjalan ya. Mungkin yang bisa kita bahas juga terkait dengan quick count sendiri. Karena kan di mana-mana ketika pemilu dilakukan, quick count ini menjadi hal yang paling ditunggu. Apakah prediksinya benar atau tidak? Nah, pertanyaan saya terkait dengan quick count ini. Quick count baru akan keluar atau mulai dipublikasikan pukul 3 sore. Nah, mungkin dari Mas Denny juga dan Mas Anggoro bisa diceritakan mungkin terkait dengan sebenarnya bagaimana sih pengaturan dari quick count ini baru bisa dipublikasikan kepada masyarakat. Apa yang harus dilakukan tahap-tahapannya hingga akhirnya data tersebut dikeluarkan. Mungkin dari Mas Denny terlebih dahulu. Ya, sebetulnya itu aturan dari pihak KPU ya sebagai penyelenggara pemilu. Mereka mengatur bahwa publikasi hasil quick count diminta setelah jam 3 waktu Indonesia Barat. Itu sebetulnya aturan yang perlu ditinjau, tidak masuk akal,
Karena kalau misalnya di Indonesia bagian tengah itu jam 15 WIB itu sudah jam 4 sore. Kenapa harus ditunggu sampai jam 4 sore misalnya? Apalagi di waktu Indonesia bagian timur gitu ya. Jadi itu aturan yang menurut saya perlu dikoreksi atau direvisi. Tidak ada kaitannya dengan misalnya dikhawatirkan akan mempengaruhi pemilih gitu ya, publikasi hasil pilkada itu. Itu satu poin, tetapi pada prinsipnya quick count itu sudah ada datanya. Sudah ada datanya sejak detik ini kita sudah tahu hasil pilkada dari quick count, hasil quick count maksud kami di wilayah kita lakukan quick count, cuma belum boleh. Meskipun belum komprehensif juga, karena kan masih dibuka selesai jam 1. Setelah jam 1 kan masih ada juga tuh yang diperbolehkan untuk mencoblos ketika sudah terdaftar misalkan. Kalau jam 1 sih sudah ditutup ya, cuman poin saya adalah sebetulnya kalau kita mengingat bagaimana sejarah quick count di tanah air kita, dulu itu kalau sudah mulai jam 1, udah mulai bisa dirilis dan itu pergerakan suaranya bisa dilihat gitu ya. Masih mungkin ada perubahan dan kemudian stabil di jam 2, jam 3 mungkin sudah bisa deklarasi. Jadi kalau sekarang mungkin ketika jam 3 nanti akan ditayangkan hasil quick count itu angka yang sudah relatif stabil, yang kemungkinan sudah masuk angka sekitar 60-an%, sehingga beberapa wilayah yang konklusif itu bisa disimpulkan prediksi siapa yang akan kalaupun menang. Ada perubahan pun itu terkalkulasi ya, berapa besarannya kemungkinannya. Betul, karena akan semakin besar dia seperti orang kalau masih hidup itu ada denyut nadinya. Kalau kita punya alat di rumah sakit itu kan kita lihat ada bergerak-gerak, kok masih hidup itu. Tapi kalau udah itu artinya udah mati itu. Lama-lama ya udah pasti begitu terus angkanya gitu. Kira-kira kalau Mas Anggoro pandangannya sama, apakah ini perlu ditinjau terkait dengan penghitungan quick count ini aturannya? Iya, tepat sekali ya. Memang tidak masuk akal kalau peraturan itu batas akhirnya di WIB gitu. Ini relevan kalau untuk pileg pilpres, tetapi kan ini pilkada masing-masing wilayah yang berbeda-beda. Tidak ada kaitannya yang di wilayah timur harus menunggu di wilayah barat dulu. Gitu. Jadi tidak ada korelasi antara keterpilihan di wilayah timur mempengaruhi di wilayah barat yang berbeda secara wilayah gitu. Jadi secara regulasi saya kira perlu ditinjau. Yang kedua soal hasil, ya bukan saja data masuk setelah jam 1 Mbak Jaja, tapi juga kan kita sudah memiliki exit poll juga sebenarnya, dan datanya lebih progresif gitu. Jadi semenjak sebelum ditutup pun sebenarnya dengan pendekatan exit poll kita sudah bisa mengetahui, tapi bagaimana menunjukkan regulasinya kan nggak boleh kita rilis ya gitu. Ya baik. Perludem ada tanggapan gimana? Kalau saya untuk bagian itu biarkan Pak Denny dan Mas Anggoro yang menjadi ahlinya di Mas. Baik, dan kita harapkan memang karena ini baru perdana ya, pilkada serentak sebesar ini dilakukan di Indonesia bisa menjadi catatan juga untuk pelaksanaan ke depannya seperti apa ya, belajar dari apa yang sudah pernah dilakukan. Mungkin kita akan bahas juga kembali tadi ke Jawa Tengah. Kenapa Jawa Tengah ini menjadi menarik? Karena kalau saya pribadi melihatnya sepertinya biasanya pilkada rasa pilpres itu terjadi di Jakarta. Tetapi seperti area pertarungannya ini bergeser ke Jawa Tengah. Saya mungkin ke Perludem terlebih dahulu. Anda melihat sesengit apa sebenarnya pertarungan di Jawa Tengah hingga sepertinya endorsement dari tokoh-tokoh politik menjadi hal yang sangat penting di lokasi ini? Ya, tentu ini menjadi kasus tersendiri ya, khususnya di dalam pilkada 2024 ini. Salah satu alasannya adalah karena memang penyelenggaraan pilkada itu terlalu dekat dengan pilpres. Pilpres kita baru laksanakan Februari dan kita sudah melaksanakan pilkada di November, kurang dari 1 tahun. Dan proses politik yang berjalan di pilpres kemarin itu masih menyisakan residu sebenarnya. Sehingga menyebabkan ada kondisi-kondisi tertentu di mana elit politik sendiri pun masih terbawa suasana pilpres ini. Jadi makanya mungkin kita bisa melihat ya di belakangan hari-hari terakhir itu muncul tagar-tagar misalnya jangan pilih calon dukungan si ini, jangan pilih calon dukungan sini. Karena itu kan sebenarnya merupakan residu politik yang kemudian memang masih terasa. Dan ditambah lagi kita juga bisa melihat bahwa elit-elit politik itu berselancar juga di dalam suasana itu, bahwa mereka kemudian menunjukkan oh kami tetap ingin terjun loh, kami ingin tetap menunjukkan dukungan secara langsung, endorsing secara langsung gitu. Dan yang menurut kami itu merupakan hal yang keliru ya. Baiknya sebenarnya di dalam perjalanan politik untuk kemudian menciptakan kedewasaan dalam berpolitik bagi masyarakat, seharusnya tidak perlu sampai
terang-terangan seperti itu. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Megawati turun ke lapangan, turun gunung hanya untuk kemudian menunjukkan dukungannya. Ini juga yang kemudian menyebabkan Jawa Tengah ini menjadi salah satu daerah yang kemudian paling banyak dilihat dan paling banyak mendapatkan fokus. Oke. Ini terfokus berikutnya ke Bang Denny nih. Kalau misalnya tadi LSI Denny Jaya kan banyak ya surveinya. Kalau SMRC justru fokusnya Jakarta dan juga Jawa Tengah. Kalau Jakarta kita sudah tahu lah itu cukup lama menjadi barometer politik tanah air, Jakarta ya. Tapi kalau Jawa Tengah, kenapa kalau gitu SMRC spesifik mengambil Jawa Tengah sebagai wilayah lokasi untuk disurvei? Apa melihat hal yang serupa? Seseksi itu kah Jawa Tengah gitu? Kemiripan antara Jakarta dengan Jawa Tengah dilihat dari hasil studi sebelum pilkada beberapa minggu atau mungkin 1 bulan sebelum pilkada ya, di mana ada persaingan yang cukup ketat antara calon yang bersaing. Kalau di Jawa Tengah itu kan ada 2 calon, ada Pak Andika lawan Lutfi. Sementara di Jakarta ada 3 calon tapi yang kompetitif ada 2, ada Ridwan Kamil dan kemudian juga ada Pramono. Dan dua-duanya saat itu lembaga survei pada umumnya belum konklusif gitu ya, belum bisa konklusif bisa mengatakan siapa yang akan unggul. Even mengatakan unggul ketika disurveinya susah. Itu saking ketatnya, walaupun ada riset-riset yang bisa dilakukan setelah itu, seperti SMRC melakukan riset di Jawa Tengah menjelang hari tenang, itu kondisinya udah berubah secara signifikan tuh. Yang kita bisa perkirakan ada efek yang luar biasa dari gerakan politik Pak Jokowi ketika dia bergerak ke tengah-tengah masyarakat, misalnya mengendorse dari salah satu pasangan calon, itu akan bisa mengubah keadaan secara signifikan. Cuma mungkin kalau di Jakarta agak berbeda kondisinya gitu ya. Dan ini bisa kita kaitkan sebetulnya kenapa efek endorsement itu bisa signifikan di satu wilayah, sementara di wilayah lain mungkin tidak begitu terasa. Itu bisa kita flashback ke hasil Pilpres 2024. Kenapa? Kalau Jokowi itu punya efek yang sangat besar di Jawa Tengah. Pertama itu kampung halaman dia. Kedua, sangat populer, tingkat kepuasannya terhadap kinerja Jokowi sebagai presiden di Jawa Tengah sampai 90-an%. Kemudian yang ketiga juga terbukti dalam Pilpres 2024 ketika anak Pak Jokowi, Gibran, bersaing dapat suara yang mayoritas di sana. Beda dengan di Jakarta. Anak Jokowi di Jakarta tidak dapat suara yang sangat mayoritas mutlak, hanya 41%. Di sana kekuatan elektoral Gibran sebagai proksi Jokowi. Dan juga tingkat kepuasan pemilih Jakarta terhadap Jokowi juga tidak sebegitu kuat. Mungkin itu yang akan membedakan. Kita akan lihat nanti dalam hasil quick count apakah ada perbedaan. Kita coba ke Mas Angkoro juga kalau gitu, Soza. Kalau tadi kalau Bang Denny bilang katanya Jawa Tengah nih Jokowi banget. Tapi justru ada yang bilang Jawa Tengah bukan cuma Jokowi banget, tapi PDI banget gitu. Kandang banteng. Kandang banteng bahkan disebutnya gitu. Berlebihan nggak kalau sekarang kita sebut Jawa Tengah ini sebagai arena adu banteng. Kenapa adu banteng? Karena Megawati kan mengendorse satu pihak, Jokowi mengendorse satu pihak, yang mana kita tahu Jokowi juga sebetulnya belum secara resmi kan keluar di PDIP, gitu. Gimana Anda melihat ini? Ya, Jawa Tengah itu tidak terlalu jauh juga dari Pilpres yang lalu, di mana di sana adalah battleground antara Ganjar dengan Gibran gitu ya, dan efek dari Jokowi sangat signifikan. Yang dulunya terpaut jauh Prabowo di Jawa Tengah, yang dimulai survei pertama setahun sebelum Pilpres hanya 10% gitu ya, versus 70%. Seiring dengan Jokowi efek kemudian berbalik arah. Nuansa inilah yang diinginkan oleh calon Ahmad Lutfi untuk digunakan juga dengan menggandeng Jokowi gitu. Karena nuansa Jokowi versus PDIP ini masih sangat kental saat ini gitu ya. Terlepas bahwa belum keluar dari PDIP, tapi nuansa ini dianggap signifikan pengaruhnya. Sehingga suka tidak suka terjadi pertempuran antara PDIP dengan Jokowi di Jawa Tengah hari ini. Dan sisi yang pertama itu. Yang kedua, kenapa Jawa Tengah menarik? Jawa Tengah bersama 7 provinsi besar yang ada di Indonesia, ini adalah wilayah yang seksi dalam jangka panjang. Jadi memenangkan 7 provinsi besar, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten, Sumut, Sulsel, ya, itu memenangkan lebih dari 60% pemilih di Indonesia. Tentunya menjadi perhatian penting bagi elit politik. Memenangkan Jawa Tengah, juga Jawa yang lainnya, termasuk Sumut dan Sulsel, ini maka memenangkan Indonesia gitu? Memenangkan Indonesia. Oke, baik. Bang Denny nahan senyum pengen komentar, tapi kita tahan dulu.